Nah, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 95 sampai dengan 109 ya. Kita masih membahas bab 3, statistika, matematika SMA kelas 11, kurikulum Merdeka Belajar ya. Kebetulan ini adalah video kita bagian yang kedua. Kalau di video sebelumnya di bagian pertama, kita telah belajar tentang data bivariat dan diagram pencar ya Dek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari regresi linier dan metode kuadrat terkecil. Oke, langsung saja ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan regresi linier? Ketika dua variabel kuantitatif ya pada suatu diagram pencar itu sudah menunjukkan adanya korelasi. Kita dapat menggambar suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data yang ada. Jadi, regresi ya intinya itu tercermin di kalimat ini. Suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data yang ada. Nah, garis ya kita tahu ada garis lurus dan garis yang melengkung, ya kan? Nah, kalau garisnya lurus, itulah yang disebut sebagai regresi linier. Nanti kalau garisnya melengkung, ya bisa membentuk parabola dan lain sebagainya, pokoknya garisnya melengkung ya. Maka itulah yang disebut sebagai model regresi non-linier. Nah, kalau di matematika SMA kelas 11 ya, kita hanya belajar tentang regresi linier ini saja. Oke, kita lanjutkan dengan ayo berpikir kritis. Sekarang perhatikan dan pikirkanlah garis mana yang paling tepat ya untuk mewakili data pada diagram pencar di bawah ini. Jika menurut kalian tidak ada garis yang tepat, maka buatlah garis kalian sendiri. Lalu kemukakan alasan yang mendasari pilihan garis kalian tersebut. Oke, di sini di gambar 3.5 ya. Ada diagram pencar dan berbagai kemungkinan garis lurus ya. Jadi di sini kalau kita hitung itu ada 7 titik ya, berarti ada 7 data bivariat. Nah, apa itu data bivariat? Ini hanya sekedar mereview kembali yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Intinya data bivariat itu terdiri atas dua variabel. Ya kan? Ada variabel independen kita gambar di sumbu X dan variabel dependen kita gambar di sumbu Y. Nah, ada 7 titik berarti ada 7 data bivariat. Lalu di diagram pencar ini sudah disediakan 4 garis lurus ya. Jadi ini garis pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, tugas kita adalah memilih dari keempat garis lurus ini kira-kira garis manakah yang bisa kita katakan paling tepat untuk mewakili ketujuh data yang ada. Nah, adik-adik secara visual ya Dek ya, kita itu bisa memilih data yang keempat, garis yang keempat ya. Kenapa? Karena ya sekali lagi ini secara visual ya Dek ya, nanti ada hitung-hitungannya sebenarnya, ada kriterianya. Jadi secara visual ya, pada garis keempat inilah mayoritas data ya, itu ada di sini. Jadi dari ketujuh data itu 4 data itu nempel ya berada di garis keempat, sehingga bisa kita katakan garis keempat lah yang paling tepat untuk mewakili dari ketujuh data yang ada. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah konsep dasar ya perkenalan tentang regresi linier. Oke, kita lanjutkan dulu ya Dek ya. Di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya ada satu garis yang paling tepat. Nah, ini penting ya, yang disebut sebagai garis base fit. Garis ini merupakan model linier yang memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram pencar tersebut. Model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel ini disebut sebagai regresi linier ya. Ini tadi sebenarnya juga sudah langsung kita singgung di awal ya. Oke, di sini ada gambar 3.6 contoh regresi linier. Ya, ini kalau kita hitung ada berapa data ini? 1 2 3 4 5 6. Ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 data bivariat. Coba kita baca dulu ya. Gambar 3.6 memberikan contoh bagaimana suatu garis base fit digambar di antara titik-titik pada diagram pencar. Nah, jadi ini maksudnya begini. Jadi titik yang ini ya Dek ya, ini bukan data bivariatnya ya. Jadi titik yang ini tuh merupakan rata-rata. Ini ada X rata-rata, Y rata-rata. Jadi data bivariatnya ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 data bivariat. Nah,
Model regresi linearnya berupa garis lurus yang tidak melalui satu titik pun, tetapi garis lurus ini digambar di antara kelima data bivariat yang ada. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nih, garis ini tidak harus melalui titik-titik tersebut karena hanya bersifat estimasi. Apa sih yang dimaksud dengan estimasi? Estimasi itu bahasa simpelnya adalah perkiraan, ya, atau pendekatan juga boleh. Namun, bisa saja garis melewati satu titik atau lebih pada saat penggambaran. Ya, jadi boleh lewat, boleh tidak. Nah, yang jelas garis yang digambar itu merupakan garis yang bersifat estimasi. Tetapi satu hal yang pasti adalah garis tersebut selalu melewati pasangan titik koordinat rata-rata nilai X dan Y. Ya, nah makanya di sini ada X bar, Y bar ya. Untuk menghitung X bar berarti nanti dari X1 sampai X5 ya. Kan ini X1, Y1 ya kan. Di sini X2, Y2. Yang ini X3, Y3, X4, Y4, ini X5, Y5. Nah, untuk menghitung X bar ya berarti nanti X1 ditambah X2 atau langsung aja saya tulis ya. Jadi X bar itu akan sama dengan X1 ditambah X2 ya, dan seterusnya sampai ditambah X5. Kemudian ini kita bagi dengan 5. Nah, ini menghitung rata-rata ya. Sudah kita pelajari di kelas 10. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung Y rata-rata yaitu Y1 ditambah Y2 dan seterusnya ya sampai yang terakhir Y5. Nah, ini dibagi dengan 5. Koordinatnya itu ada di sini. Nah, kemudian yang dimaksud di sini adalah yang namanya model regresi linear ya. Itu pasti ya selalu melewati pasangan titik koordinat rata-rata yaitu nilai X rata-rata, Y rata-rata. Nah, nanti cara ngitungnya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayo berpikir kritis. Dapatkah kalian menggunakan model regresi linear? Berarti berupa garis lurus ya. Sebagai model dari suatu data bivariat yang mempunyai bentuk tren yang tidak menunjukkan bentuk linear. Gunakan gambar diagram pencar di bawah ini untuk membantu proses berpikir. Gambar 3.7 ya, tren data pada diagram pencar. Yang jelas kalau misalkan ini gambar pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Yang tren datanya itu berupa garis lurus itu ada di gambar pertama. Nah, nanti seperti ini ya model regresinya. Garis yang berwarna merah, kemudian diagram pencar yang keempat. Jadi ya, ini jelas bisa kita gambar dengan model regresi linear. Tetapi untuk diagram pencar yang kedua dan yang ketiga ini tidak bisa kita gambar dengan menggunakan model regresi linear ya. Kalau kita nekat ya berarti nanti model regresi linear tersebut tidak valid ya, alias tidak bisa menggambarkan data-data yang ada. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan metode kuadrat terkecil. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian regresi linear itu apa, sekarang kita akan belajar tentang metode kuadrat terkecil. Nah, apa itu metode kuadrat terkecil? Yuk kita pelajari ya. Di dalam proses analisa regresi linear, kita mencoba untuk mencari garis lurus yang paling tepat terhadap titik-titik yang ada pada diagram pencar. Nah, garis lurus itu akan memberikan deskripsi terbaik mengenai hubungan antara variabel independen, ini di sumbu X, dan variabel dependen, ini di sumbu Y. Nah, sekarang ayo kita lakukan eksplorasi 3.3 sebagai dasar berpikir mengenai metode tersebut ya. Suatu sekolah menerapkan program rajin menabung pada seluruh siswanya. Mona tertarik untuk melihat bagaimana hubungan antara uang jajan yang diperoleh teman-temannya dan besar uang yang ditabung. Nah, berarti banyaknya uang jajan ini adalah variabel pertama ya, ini variabel bebas ya, nanti digambar di sumbu X. Kemudian besarnya uang yang ditabung ini adalah variabel dependen ya, dipengaruhi oleh besarnya uang jajan. Kan logikanya begitu. Berarti nanti ini digambar di sumbu Y. Dia, berarti Mona ya Dek ya, memilih satu kelas dan dari kelas tersebut diambil sampel 8 siswa untuk memperoleh data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung. Berarti nanti
otomatis ada 8 data, ada 8 titik ya. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya ya disajikan dalam bentuk tabel. Ini ada uang jajan, kemudian yang di sini ada uang yang ditabung. Oke, poin nomor 1, gambarlah diagram pencar dari data di atas ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi tinggal kita ketikkan uang jajan dari 10.000 sampai 45.000, kemudian uang yang ditabung dari 2.000 sampai 15.000 ya, diketikkan persis seperti ini. Kemudian nanti secara otomatis ya, kalau kita klik insert kemudian kita pilih scatter ya, scatter plot, maka nanti akan secara otomatis akan tergambar seperti ini. Nah, silakan nanti dicoba sendiri ya. Kemudian poin nomor 2, gambarlah, atau sebelum kita ke nomor 2 ya. Jadi selain menggunakan aplikasi Microsoft Excel, tentunya adik-adik juga bisa menggambar secara manual ya. Boleh menggunakan cara manual, boleh menggunakan Microsoft Excel. Kalau cara manual ya berarti adik-adik di sini nanti bikin 10 titik, 10 titik, 8 titik ya kan. Titik yang pertama adalah 10.000, 2.000. Nah, ini contohnya. Ini 10.000, 2.000 ya kan. Kemudian titik yang kedua 40.000, 11.000. 40.000 itu di sini, 11.000 kira-kira ada di sini. Nah, pertemuannya ada di titik ini dan seterusnya ya. Nanti kalau kita hitung akan ada 8 titik yang tergambar. Ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena ada 8 siswa. Nah, ada 8 data ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke poin nomor 2. Gambarlah prediksi garis base fit dari hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung. Nah, ini bebas ya, gambarnya bebas. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, mungkin nanti hasilnya bisa beda-beda ya. Nomor 3, jelaskan alasan mengapa kalian menggambar garis lurus seperti itu. Nah, kita bisa kemukakan alasan kita seperti ini karena menurut kita ya, garis tersebut dapat mewakili 8 data bivariat yang ada. Nah, nanti sebenarnya ada hitung-hitungannya sendiri ya, Dek ya. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi sehingga sebuah garis lurus itu bisa menggambarkan data yang tersebar pada sebuah diagram pencar ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nomor 4, bandingkan prediksi garis base fit yang telah kalian buat dengan prediksi garis base fit yang digambar oleh teman-teman kalian, serta bandingkan alasan kalian. Nah, di sini saya membandingkan dengan model regresi linear yang digambar, yang di-generate secara otomatis oleh Microsoft Excel ya. Hasilnya nanti seperti ini. Kemudian nomor 5, tuliskan kesimpulan dari berbagai ide atau gagasan yang menurut kalian paling tepat untuk menggambar suatu garis base fit. Jadi yang jelas garis base fit itu merupakan garis regresi yang kita anggap paling bisa mewakili data-data bivariat yang disajikan dalam diagram scatter ya. Jadi kuncinya di sini kita anggap, karena sejauh ini kita belum belajar kriteria seperti apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan sebuah garis ini paling bisa menggambarkan data bivariat yang ada. Garis yang ini tidak bisa menggambarkan karena seperti ini. Nah, sejauh ini kita belum belajar tentang hal tersebut ya. Jadi intinya garis base fit itu merupakan garis regresi yang kita anggap ya paling bisa mewakili data-data bivariat yang disajikan dalam sebuah diagram scatter. Itu dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan eksplorasi 3.3. Nah, ini pasti banyak ide atau gagasan yang berbeda-beda mengenai cara menggambar suatu garis lurus yang tepat. Namun pertanyaannya, apakah ada cara yang paling tepat dalam memutuskan apakah suatu garis itu sudah tepat atau belum ya, atau tidak? Nah, ternyata ada metode umum untuk menempatkan garis lurus ke data-data hasil observasi. Nah, inilah yang disebut sebagai metode kuadrat terkecil ya. Kemudian ini berkaitan dengan informasi terkait dengan penemuan metode kuadrat terkecil ya. Jadi intinya metode kuadrat terkecil itu ditemukan oleh 3 orang matematikawan. Nah, yang pertama dari Jerman ya kan, kemudian dari Perancis, dan yang ketiga dari Irlandia sekitar 200 tahun yang lalu, yang masing-masing bekerja secara terpisah.
Nah, ini sekedar informasi aja ya. Kemudian nama metodenya seperti istilah operasi matematika sehari-hari yang sering kita dengarkan. Nah, sesuai dengan nama metode itu ya, metode kuadrat terkecil nih ya. Maka nanti kita perlu melakukan operasi kuadrat. Dan tujuannya adalah untuk menemukan suatu nilai terkecil. Nah, pertanyaannya di sini adalah sebenarnya nilai apa yang perlu kita kecilkan hingga sekecil mungkin. Mari kita lihat gambar diagram berikut sebagai visualisasi sederhana dari metode ini. Nah, gambarnya di sini ya, Dek ya. Gambar 3.8, garis regresi dan residu. Nah, mungkin kalau di kimia residu itu artinya sisa, ampas gitu kan. Nah, sekarang apa kaitannya dengan garis regresi? Coba kita baca ya. Gambar 3.8 memberikan gambaran bahwa ada selisih antara nilai variabel dependen Y dari data asli ya dengan nilai variabel dependen Y topi dari garis regresi. Coba kita lihat ya. Jadi ini adalah data asli. Nah, titik-titik ini adalah data asli. Ya, Dek ya. Ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 data asli. Ya. Kemudian garis biru, ya, Dek ya. Ini adalah garis regresinya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan residu? Ya, ini sebenarnya masih belum ada di sini ya. Coba kita lanjutkan dulu aja. Selisih antara nilai variabel dependen yang diamati Y dan nilai variabel dependen yang diprediksi Y topi, ini yang disebut sebagai residu ya, simbolnya epsilon ya, Dek ya. Maka dari itu rumus residu dituliskan sebagai berikut, epsilon sama dengan Y dikurangi Y topi. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini adalah data asli ini ya titiknya. Oke. Kemudian Y topi itu adalah data yang diprediksi berdasarkan garis regresi. Nah, jadi ini adalah Y topinya di sini. Ini adalah Y ya, titik ini. Kemudian yang di sini adalah Y topi. Ya, Dek ya. Lah selisihnya ya yaitu Y dikurangi Y topi, itulah yang disebut sebagai residu. Ya, selisihnya antara data asli dikurangi dengan data hasil estimasi. Nah, simbolnya adalah epsilon. Kira-kira seperti itu. Ya, paham ya? Contoh lagi, berarti ini adalah data aslinya ada di sini ya. Nah, ini Y. Kemudian data hasil estimasi itu tepat berada di garis regresi di sini, ya, Dek ya. Nah, ini adalah Y topi. Berarti nanti residunya ya ini. Ini panjang garis ini. Ya, ini adalah residunya. Ya, rumusnya adalah Y dikurangi Y topi. Oke, kita lanjutkan dulu ya, Dek ya, supaya semakin paham. Nah, menurut kalian, jumlah nilai mutlak residu yang semakin kecil atau semakin besar yang akan membuat suatu model garis regresi semakin tepat atau semakin akurat? Tentu saja jawaban yang benar adalah semakin kecil jumlah nilai mutlak residu ini, maka garis itu semakin dekat ke data asli, yang artinya semakin tepat pula garis yang digambar. Jadi maksudnya ketika residunya ini semakin kecil ya, berarti bisa kita bayangkan titik yang ada di sini itu semakin dekat ya, Dek ya, dengan garis regresi yang kita buat. Nah, apa artinya? Artinya kalau titik data asli ini semakin dekat ke garis regresi yang kita buat, maka bisa disimpulkan garis regresi yang kita buat ini bisa memodelkan ya data-data yang ada. Jadi bisa mewakili dari data-data yang ada, yang terpencar-pencar seperti ini. Ya. Oke, paham ya, Dek ya? Nah, meskipun demikian, perhitungan yang dilakukan ternyata tidak cukup hanya menggunakan konsep jumlah nilai mutlak residu, ya. Namun harus menggunakan konsep jumlah kuadrat dari nilai residu. Rumus tertulis di bawah paragraf ini. Oke, ini rumusnya ya. Seperti pada konsep perhitungan varian suatu data. Untuk rumus varians ini tidak kita bahas lagi di sini ya, sebab ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Nah, konsep jumlah kuadrat dari nilai residu dapat memberikan karakteristik khusus untuk membedakan setiap garis regresi yang mungkin terbentuk dari suatu kumpulan data yang tidak dapat diberikan oleh konsep jumlah nilai mutlak residu.
Oke, kita langsung ini aja. Nah, ini epsilon kuadrat, ya, kuadrat residu. Itu rumusnya ya Y dikurangi Y topi dikuadratkan. Ya, kalau dikuadratkan itu berarti tidak mungkin negatif. Ya kan? Jadi kalau negatif dikuadratkan pasti nanti hasilnya adalah positif. Lah kalau epsilon ya Dek ya, sebenarnya itu bisa bernilai negatif, tetapi kalau di paragraf ini kan dikatakan bahwa nilai mutlaknya. Nah, jadi nilai mutlak dari epsilon, nilai mutlak dari residu itu yang masuk ke dalam perhitungan. Oke, tapi kan sekali lagi kalau sudah dikuadratkan ini jelas tidak mungkin bernilai negatif. Kemudian di sini ada jumlah kuadrat residu. Kalau jumlah itu berarti kan sigma. Nah, maka notasinya adalah sigma epsilon kuadrat itu sama dengan sigma ya sesuai dengan rumus yang di atas. Epsilon kuadrat itu Y dikurangi Y topi dikuadrat, maka tinggal ditulis lagi di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Perlu diingat bahwa setiap kumpulan data ya Dek ya, mempunyai jumlah kuadrat residu terkecil yang dapat dicapai oleh model garisnya. Nah, ini penting. Jumlah kuadrat residu terkecil yang dapat dicapai oleh model garisnya. Ini berarti model garis yang kita buat itu sudah akurat ya, sudah bisa menggambarkan data-data yang ada. Nah, konsep berpikirnya seperti itu konsep dasarnya. Dasar inilah yang digunakan dalam penurunan rumus untuk mencari persamaan garis regresi. Akan tetapi, hal ini tidak memungkinkan untuk diajarkan saat ini karena memerlukan ilmu kalkulus lanjutan. Karena itu, buku ini akan berusaha menjelaskan secara deskriptif. Namun, bagi adik-adik yang tertarik dan ingin belajar lebih lanjut, kalian dapat menemukannya di berbagai buku matematika untuk tingkat universitas atau sumber yang tepat dan baik dari internet. Ya, oke, ayo bereksplorasi. Sekarang kita kembali pada eksplorasi 3.3 dan melanjutkan lagi aktivitasnya. Kali ini kita bisa menggunakan kalkulator ya Dek ya untuk mempermudah perhitungan. Oke ya, siapkan dulu kalkulatornya. Oke, kita ke poin soal nomor 6. Dari garis basewidth yang telah kalian gambar, carilah persamaan garisnya dengan mencari gradien terlebih dahulu dan titik potong sumbu Y, kemudian lakukan substitusi ke dalam persamaan garis lurus. Y topi sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien, ya, gradien itu artinya kemiringan, dan c adalah titik potong sumbu Y. Ya, jadi intinya itu kita menemukan ini. Nah, Y topi sama dengan mx plus c. Ya, sekian x ditambah c. Itu intinya ya. Oke, ini saya tampilkan lagi model regresi linear yang tadi sudah kita buat ya. Kemudian ini adalah persamaan umum garis lurus Y sama dengan mx plus c. Ini sebenarnya juga sudah kita pelajari di matematika SMP ya. Lalu definisi dari gradien itu kan sebenarnya delta Y dibagi dengan delta X. Ya kan, kemiringan itu adalah delta Y. Nah, kalau kita gunakan titik yang ini dan yang ini ya. Jadi nah, nanti seperti ini. M itu sama dengan 14.000 dikurangi 2.000. Nah, dari mana 14.000? Jadi begini, kalau misalkan ini titiknya itu koordinatnya adalah kan 10.000, 2.000. Nah, kemudian titik ini yang kita gunakan yang kedua ya. Koordinatnya adalah 50.000, 14.000. Ya Dek ya, berarti ini adalah X1, Y1, kemudian yang ini X2, Y2. Nah, delta Y, saya tulis di sini ya. Delta Y itu kan Y2 dikurang Y1, ya kan? Kalau delta X ya berarti X2 dikurang X1. Nah, berarti Y2 dikurang Y1 itu akan sama dengan 14.000. Nah, yang ini ya. Dikurangi 2.000 yang ini. Ya Dek ya, dibagi dengan 50.000 yang ini dikurangi dengan 10.000. Delta Y dibagi dengan delta X. 12.000 per 40.000. Nah, nanti kalau disederhanakan ya, ini dicoret-dicoret, hasilnya 12 per 40, nanti hasil akhirnya adalah 3/10. Ini adalah gradiennya, ini kemiringannya. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita akan menghitung berapa nilainya C ya. Caranya, adik-adik boleh memasukkan data titik yang pertama, X1, Y1. Ya,
Atau titik yang kedua X2, Y2. Nah, boleh seperti itu ya, bebas nih, boleh dipilih salah satu. Lah di sini ya, kita akan coba gunakan titik yang pertama. Ini supaya angkanya kecil ya. Jadi kan Y-nya itu 2000. Nah, ditulis di sini 2000 sama dengan 3/10, ya kan? 3/10 dikalikan dengan X, 3/10 dari sini ditambah dengan C. Kemudian setelah dihitung ya Dek ya, ini dicoret ya, berarti kan 3 kali 1000 itu 3000. Maka C itu sama dengan 2000 dikurang 3000, hasilnya adalah minus 1000. Nah, berarti M-nya sudah ketemu, C-nya itu juga sudah ketemu ya Dek ya. Sehingga nanti persamaan garis lurusnya adalah yang ini ya, garis regresi linearnya adalah Y sama dengan 3/10 X dikurangi 10.000 atau 0,3 X dikurangi 10.000. Nah, ini adalah persamaan garisnya ya, persamaan model regresi linear yang tadi sudah kita buat seperti ini ya. Jelas ya Dek ya. Oke, nomor 7, gunakan hasil nomor 6. Berarti yang ini tadi ya. Oh ya, ini mestinya Y topi ya. Nah, ini Y topi notasinya ya kan. Nah, jadi gunakan hasil nomor 6 untuk mencari Y topi, kemudian lengkapi tabel berikut untuk menghitung jumlah kuadrat residu ya. Oke. Nah, di sini saya sudah mencoba menghitung ya dengan menggunakan Excel. Ini enak sekali ya Dek ya. Jadi tinggal dimasukkan aja. Ini sama sebenarnya. Ini kan 10.000, 40.000, 25.000 ya sampai 45.000. Ini biarkan saja ditulis apa adanya seperti ini, tidak usah diurutkan ya. Nah, nanti kan di sini ya, diketikkan di Excel ya. Kemudian Y-nya sama. Ini jangan sampai kebalik ya. Lalu untuk Y topi ya Dek ya, Y topinya itu kita masukkan rumusnya tadi. Ini Y topi sama dengan 0,3 X dikurangi 1000. Berarti 0,3 kali 10.000 dikurangi 1000, nanti hasilnya adalah 2000. Ini secara otomatis langsung tergenerate ya kalau kita menggunakan Microsoft Excel ya. Kemudian residu. Nah, residu itu adalah selisih ya kan, selisih antara Y dan Y topi. Jadi nanti rumusnya adalah Y dikurangi Y topi. Oke, 2000 dikurangi 2000 0. 11.000 dikurangi 11.000 juga 0. 8.000 dikurangi 6.500 1.500 ya. Ini otomatis langsung bisa muncul seperti ini ya. Kalau menggunakan Microsoft Excel itu jauh lebih enak sebenarnya. Kemudian residu kuadrat berarti ini ya tinggal dikuadratkan aja ya. 0 kuadrat 0. Ini 1.500 kuadrat, hasilnya adalah 2.250.000 dan seterusnya. Kemudian di sini ada jumlah kuadrat residu. Berarti dari sini ya sampai sini itu dijumlahkan. Gitu ya. Ternyata dengan menggunakan model yang kita buat ya, kita memperoleh jumlah kuadrat residu itu 12 juta. Nah, ini selisihnya ya, selisih antara data asli dengan data hasil estimasi ya, mencapai 12 juta ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang bandingkan hasil jumlah kuadrat residu kalian dengan teman-teman kalian. Prediksi garis base width yang mempunyai jumlah kuadrat residu terkecil adalah prediksi garis base width yang lebih tepat. Nah, di sini saya tampilkan ya Dek ya, model regresi linear yang sudah di-generate oleh Microsoft Excel ya. Jadi datanya sama. Kemudian sekarang persamaan Y topinya itu akan sedikit berbeda ya, mirip di sini ya dengan model regresi linear yang tadi sudah kita hitung, yaitu kalau di Excel Y sama dengan 0,3027X. Ini saya tulis ulang ya Dek ya, saya besarkan, dikurangi 459,46. Kalau tadi yang kita hitung itu kan 0,3X dikurang 1000. Nah, oke, jadi ya mirip-mirip ya, walaupun untuk C-nya ini sedikit jauh berbeda ini. Yang satunya 1000, yang satunya 459,46. Nah, ternyata jumlah kuadrat residunya itu mencapai 8.864.864. Berarti kalau kita bandingkan ya Dek ya dengan jumlah kuadrat residu yang tadi kita hitung, ini 12 juta, yang ini adalah 8 juta sekian.
maka dapat disimpulkan model regresi linear yang di-generate oleh Excel lah itu yang lebih tepat ya, yang lebih best fit kan begitu. Ya, kenapa? Karena jumlah kuadrat residu terkecilnya itu lebih rendah. Ya, makin rendah itu makin baik. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya, Dek ya. Eksplorasi 3.3 telah memberikan gambaran umum mengenai garis regresi. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh persamaan garis regresi yang memenuhi syarat dari metode kuadrat terkecil supaya kalian dapat menentukannya sendiri. Sama halnya untuk mendapatkan persamaan garis lurus pada umumnya, persamaan garis regresi sering dituliskan dalam bentuk umum berikut ini. Y topi sama dengan A ditambah BX ya. Bentuk persamaan di atas dibaca sebagai regresi Y atas X, di mana Y topi ya adalah nilai variabel dependen yang diprediksi, yang dikira-kira. X adalah nilai variabel independen, variabel bebas. Berarti kalau di contoh kasus yang tadi itu adalah banyaknya uang saku. Ya, kalau variabel dependen itu kan banyaknya uang yang ditabung, ya kan? Kemudian A itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Kalau B itu adalah gradien dari garis regresi. Nah, maka dari situ, atau begini supaya nggak bingung ya. Tadi kan kita juga sudah singgung bahwa persamaan garis yang kita gunakan itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, adik-adik juga boleh ya menggunakan persamaan garis ini. Ya, intinya sama saja. Yang beda di sini hanyalah simbolnya saja. Nah, jadi kalau yang di buku Y topi itu sama dengan A plus BX ya. Sementara ini yang sudah kita kenal, yang sudah kita pelajari di SMP ya, Dek ya. Rumus untuk menentukan persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, ini sama saja sebenarnya. Yang beda hanyalah simbolnya saja. Kalau ini B, lah di sini M. Kalau di sini A, di sini C. Ya, intinya sama. Kemudian kalau ini Y topi, ini juga Y topi ya. Oke, kita lanjutkan. Maka dari itu, hal yang perlu dicari adalah nilai A dan B. Dan kemudian nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan garis regresi di atas. Nilai B dapat dihitung menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel-variabelnya. Ada dua jenis jumlah kuadrat variabel yang akan digunakan dan disingkat menjadi SS, yang merupakan singkatan dari sum of square, yang berarti jumlah kuadrat, yaitu nah ini ya, nomor 1 jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Nanti yang dihafalkan ya, Dek ya, yang ini aja. Nah, ini yang dihafalkan. Jadi SS XY itu sama dengan ya, pelan-pelan aja ini. Ini kan XY. Berarti sigma ya, sigma itu jumlah ya, Dek ya. Jumlah X kali Y dikurangi jumlah X dikalikan dengan jumlah Y dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Ya. Kemudian nomor 2, jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. Ya. Jadi yang dihafalkan itu yang di sini saja. Nah, yang ini. SS XX ya sama dengan ini kan X kali X berarti kan X kuadrat, makanya di sini sigma X kuadrat ya, Dek ya. Kalau tadi ini ya SS XY berarti di sini X kali Y, kalau di sini XX ya berarti X kali X itu X kuadrat ya, dikurangi dengan sigma X ya, dikurung dikuadratkan dibagi dengan N. Kalau yang ini tadi kan sigma X kali sigma Y. Kalau yang ini mestinya sigma X kali sigma X ya. Karena sigma X kali sigma X, maka ya sama dengan sigma X dikuadratkan. Jadi yang ini ya. Nah, jadi kan mestinya sigma X ya dikalikan dengan sigma X. Nah, ini bisa kita tulis menjadi dalam kurung sigma X kuadrat. Ini hanya sekedar cara untuk mengingat rumus, ya, Dek ya. Karena nantinya rumus ini akan kita gunakan. Ya. Tapi nanti kalau ada adik mau menghafalkan rumus yang ini juga boleh-boleh saja. Ya.
Yang ini, SSXY sama dengan sigma X dikurangi X rata-rata kali Y dikurangi Y rata-rata. Lalu SSXX sama dengan sigma X dikurangi X rata-rata kali X dikurangi X rata-rata. Ya, lalu ini sama dengan X minus X rata-rata di kuadrat. Nah, kalau hafal malah lebih bagus lagi. Ya, tetapi kalau misalkan kesulitan, yang dihafalkan hanya yang saya beri tanda ini aja. Oke, kita lanjutkan ya. Ingat, jika nilai SSXY dan SSXX berdiri sendiri masing-masing, maka mereka tidak memiliki arti apa-apa, tidak memiliki makna apa-apa. Mereka, ya maksudnya di sini adalah SSXY dan SSXX, ya Dek ya. Nah, kita pakai warna merah aja ya. Jadi mereka hanyalah perhitungan sementara yang digunakan untuk proses perhitungan berikutnya. Nah ini, nilai B dapat dihitung dengan menggunakan kedua jenis jumlah kuadrat di atas. Sehingga rumusnya, ini juga harus dihafalkan ya. Ingat, B itu kan sebenarnya M, ya kan? Jadi B itu sama dengan M, sama dengan gradien. Kalau M, itu tadi kan delta Y dibagi dengan delta X. Nah, maka ini mirip, ya kan? Di sini SSXY, di bawahnya SSXX. Nah, berarti kan SSX, SSX itu kan sama, tinggal Y dibagi dengan X. Ini hanya sekedar cara mengingat ya Dek ya. Jadi B itu rumusnya adalah SSXY dibagi dengan SSXX. Mirip-mirip dengan rumusnya gradien, delta Y dibagi dengan delta X. Oke. Tahap berikutnya kita perlu mencari nilainya A. Ya, nilainya A itu adalah perpotongan garis dengan sumbu Y, ya, dengan sumbu tegak. Nah, untuk mencari ini kita perlu mengetahui bahwa salah satu karakteristik garis regresi yang memenuhi syarat metode kuadrat terkecil adalah titik rata-ratanya X bar, Y bar selalu dilalui garis regresi tersebut. Oleh karena garis regresi linearnya adalah ini, Y topi sama dengan A plus BX dan titik X rata-rata, Y rata-rata dilalui garis tersebut, maka titik ini, ya titik ini bisa kita substitusikan, bisa kita masukkan kembali ke persamaan garis regresi linearnya. Nah ini, Y topi sama dengan A plus BX, berarti nanti Y topinya diganti dengan Y rata-rata, ya kan? Kemudian X-nya diganti dengan X rata-rata. Nah akhirnya kita bisa menghitung berapa nilainya A, ya kan? Jadi B kali X rata-rata tinggal dipindah ruas ke kiri. Yang semula plus jadinya minus, sehingga rumusnya di sini adalah A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Nah, kalau menurut saya rumus yang terakhir ini tidak perlu dihafalkan ya, cukup dipahami saja ya bahwa yang namanya model garis regresi linear itu selalu melalui titik X rata-rata, Y rata-rata. Nah, itu saja yang perlu diingat ya. Jadi ini tidak perlu dihafalkan, khusus untuk rumus yang terakhir ini. Ya, kita lanjutkan ya Dek ya. Nah, setelah memperoleh nilai A dan B, substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan Y topi sama dengan A plus BX. Jadi nanti A-nya diganti sekian, B-nya diganti sekian. Maka akhirnya kita akan mendapatkan persamaan garis regresinya. Ayo kita gunakan tahapan dan rumus di atas untuk menyelesaikan permasalahan pada eksplorasi berikut ini, serta menggunakan garis regresi yang diperoleh untuk interpretasi dan analisis lanjutan ya. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal eksplorasi 3.4. Tabel berikut ini berisi informasi dari 12 siswa SMA mengenai rata-rata waktu yang digunakan per hari dalam menggunakan media sosial ya, Facebook, Twitter, termasuk YouTube ya mestinya, dan internet untuk bersosialisasi dan hiburan, dan nilai mereka. Berarti di sini variabel yang pertama itu adalah waktu ya, waktu untuk bermedsos. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian variabel yang kedua adalah nilai. Jadi nanti di sumbu X itu adalah waktu ya, karena waktu di sini adalah berperan sebagai variabel bebas ya, variabel independen. Sementara nilai ya Dek ya, itu dipengaruhi oleh waktu siswa dalam bermedsos. Berarti nilai itu menjadi variabel terikat, variabel dependen. Nanti digambar di sumbu Y. Nah, tabelnya seperti ini ya.
Ini waktu, kemudian yang di bawah ini nilainya. Nah, coba kita lanjutkan. Poin nomor 1. Gambarlah diagram pencar dari data di atas. Oke ya, langsung saja. Ini sudah saya buatkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi sumbu X ini adalah waktu, variabel independen, kemudian sumbu Y ini nilai, variabel dependen, yang mana variabel nilai ya logikanya nanti akan dipengaruhi oleh variabel waktu ya. Kemudian ini kalau kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Cocok ya, ada 12 titik, berarti menggambarkan 12 data dari 12 siswa. Nomor 2, apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara rata-rata waktu untuk media sosial dan internet dengan nilai? Jelas ini jawabannya adalah iya, ya, ada hubungan linear. Ya, korelasinya ini negatif ya, Dek ya. Ini korelasinya negatif karena semakin ke kanan ya, titik-titiknya bergerak semakin ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 3, tentukan persamaan garis regresinya, ikutilah tahapan berikut ini ya. Ini karena nyambung, saya gabung aja ini ya. Yang A, hitunglah nilai X rata-rata dan Y rata-rata. Kemudian yang B, hitunglah SS, XY dan SS, XX. Oke. Kembali di sini kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi ini adalah waktu ya, waktu yang digunakan untuk bermedsos. Kemudian ini adalah nilai-nilainya. Lalu yang saya beri warna hijau ini adalah jumlahnya ya, Dek ya. Jadi berturut-turut, yang ini adalah sigma X, kemudian yang di sini adalah sigma Y ya. Kemudian ini adalah X kali Y ya, jadi 4,4 kali 81, nanti hasilnya adalah ini 356,4 ya kan. Kemudian kalau ke bawah ini dijumlahkan, berarti di sini adalah sigma XY, kemudian di sini adalah X kuadrat ya, 4,4 kuadrat, nanti di sini 19,36, 6,2 kuadrat, nanti di sini 38,44. Kemudian kalau ke bawah ini dijumlahkan, berarti ini nanti simbolnya adalah sigma X kuadrat. Nah, nanti ini kita akan gunakan ya, Dek ya, untuk menghitung X rata-rata, Y rata-rata, SS XY dan SS XX ya. Oke, ini saya tampilkan lagi rumus-rumusnya ya. Jadi di sini sebentar. Kita akan hitung dulu X rata-rata dan Y rata-rata. Nah, X rata-rata berarti rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Ya kan, ini rumus dasar ini di matematika kelas 10. Ketika kita belajar tentang bagaimana cara menentukan rata-rata hitung ya dari sekelompok data, dari sekumpulan data. Oke, langsung saja, berarti sigma X-nya adalah 47,2 ya kan. Kemudian N-nya sama dengan 12. Lah ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya, hasilnya itu 3,93. Nah, ini adalah X rata-rata. Berarti waktu rata-rata yang digunakan ya dari 12 siswa itu 3,93 jam untuk bermedsos setiap harinya. Oke. Kemudian untuk Y rata-rata berarti rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N ya. Sigma Y-nya 892. 892 dibagi 12 ya. Kalau kita hitung hasilnya adalah berapa ini? 74,33. Nah, jadi 74,33 di sini menyatakan nilai rata-rata yang diperoleh ya oleh 12 siswa. Nah, kalau 3,93 ini adalah waktu rata-rata yang digunakan oleh 12 siswa tersebut untuk mengakses media sosial ya. Kemudian kita akan menghitung nilainya SSXY dan SSXX ya. Kita gunakan rumus ini. Nah, kita kerjakan di bawah aja ya. Kita pakai warna hijau ya, supaya beda. Nah, SSXY sama dengan
sigma XY. Ya, langsung aja ya Dek ya supaya cepat ya. Sigma XY berarti ya ini 3317,5. 3317,5 ya kan. Terus dikurangi sigma X kali sigma Y. Ya, sigma X-nya adalah 47,2, lalu sigma Y-nya adalah 892. Kemudian jangan lupa dibagi N. Nah, ini N-nya kan 12 ya. Coba kita hitung. 47,2 ya kali 892. Kemudian dibagi 12. Oke, supaya minus berarti kali min 1. Ya kan? Terus ditambah 3317,5. Nah, ini hasilnya adalah negatif 191 ya. Boleh sambil dicoba ya Dek ya, dicoba dengan menggunakan kalkulator. 191,033. Nah, ini adalah SSXY ya, ini SSXY hasilnya sekian. Kemudian kita akan mencoba menghitung SSXX ya, saya pakai warna lain lagi. Untuk SSXX berarti kan rumusnya sigma X kuadrat. Nah, yang kita pakai yang ini. Ya, 215 215,06 dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X-nya itu yang ini 47,2 ya. Jadi ini dikurangi dalam kurung 47,2 kuadrat lalu dibagi dengan 12 ya Dek ya. Nah, coba kita hitung ya. 47,2 kuadrat per 12 kemudian kali min 1 ditambah 215,6 215,06 ya. Hasilnya itu adalah 29,40 sekian. Nah, kita bulatkan aja 29,40 ya. Oke, berarti SSXY-nya ketemu, SSXX-nya juga sudah ketemu ya. Kita lanjutkan ya Dek ya. Nah, sekarang yang C, hitunglah nilai B gradian garis regresi menggunakan hasil A dan B. Ini nyambung dengan pertanyaan yang D dan E ya. Yang jelas nanti rumus-rumusnya seperti ini. Nah, yang pertama B sama dengan SSXY per SSXX. Kemudian nanti rumus yang kedua ini. Ya, kita langsung gunakan ini juga boleh ya untuk menghitung A, yaitu Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Sebentar. Jadi nanti B itu akan sama dengan SSXY. Tadi SSXY-nya berapa coba? Sebentar, SSXY ya. Itu minus 191 ya Dek ya, minus 191,033. Kemudian SSXX-nya itu adalah 29,4. Nah, 29,4 ini memang harus telaten ya. Nanti kalau dibagi hasilnya itu adalah minus 6, sekian sekian. Minus 6,49. Nah, ini aja ya, kita pakai pembulatan. Lalu kita akan mencoba untuk menghitung nilainya A ya Dek ya. Nah, ini. Jadi yang C itu kan menghitung nilainya B, ya kan? Kemudian yang D itu kita diminta untuk menghitung nilainya A. Nah, jadi ini C, kemudian ini yang D, ya Dek ya. Langsung aja kita gunakan rumus ini ya. A itu sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Untuk Y rata-ratanya tadi itu kan ketemunya berapa tadi? 74,33 ya. Nah, 74,33 dikurangi hati-hati ini ya, B-nya negatif. Dalam kurung minus 6,49. Kemudian dikalikan dengan X rata-rata ya. X rata-ratanya adalah 3,93. Nah, nanti ini minus ketemu minus hasilnya plus ya. Ini nanti kalau dihitung
Coba ini berapa ya? Oke, bantu saya menghitung ya, Dek ya. Hasilnya adalah 99,84 ya, 99,84. Nah, berarti B-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu, sebentar ya, B-nya sudah ketemu, A-nya juga sudah ketemu. Kemudian untuk pertanyaan yang E, tentukan persamaan garis regresinya ya. Berarti persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan A-nya tadi 99,84 ya. Kemudian ditambah ini minus ya. Ini minus. Nah, berarti di sini minus 6,49 ya dikalikan dengan X. Nah, ini rumusnya. Ya, ini adalah persamaan garisnya. Persamaan garis untuk model regresi linearnya seperti ini. Oke, paham ya? Kemudian nomor 4. Nah, ini interpretasikan ya. Interpretasi itu maksudnya tafsirkan ya, Dek ya. Masing-masing arti nilai A dan B yang ditemukan pada nomor 3. Jadi kalau tadi kan nilai A-nya adalah 99,84. Nah, ini 99,84 ya. Jika siswa tidak pernah mengakses media sosial dan internet, maka nilainya adalah 99,84. Ingat bahwa A, ya Dek ya, itu kan berarti X-nya sama dengan 0. Jadi A itu menyatakan perpotongan garis terhadap sumbu Y. Kalau digambar nanti seperti ini. Nah, oke, misalkan seperti ini ya. Ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, A itu menunjukkan perpotongan garis terhadap sumbu Y. Berarti kan X-nya 0. Padahal X di sini ya. X di sini itu kan menyatakan waktu. Ya, apa artinya kalau waktunya sama dengan 0? Artinya adalah siswa tersebut tidak pernah mengakses media sosial. Ya, tidak pernah menggunakan internet. Nah, ternyata nilai yang didapatkan adalah 99,84 ya, yaitu ketika X-nya sama dengan 0, dengan kata lain siswa tersebut ya tidak pernah mengakses internet, tidak pernah bermedsos. Kemudian artinya B, nah ini nilainya B tadi kan minus 6,49. Artinya setiap kenaikan waktu 1 jam untuk mengakses medsos dan internet, maka nilainya siswa itu turun 6,49 poin. Ya, jadi ingat kalau kita bicara gradien, ya gradien tadi kan simbolnya adalah M. Atau kalau di sini dinyatakan simbolnya B. Itu rumus dasarnya itu kan delta Y dibagi dengan delta X. Ya kan? Delta Y itu adalah selisih nilai, lah delta X itu adalah selisih waktu. Nah, berarti setiap selisih waktunya 1 jam ya, setiap kenaikan waktu 1 jam untuk mengakses medsos, maka bisa disimpulkan karena B-nya itu 6,49 ya, minus 6,49 ya, maka dapat disimpulkan setiap kenaikan waktu 1 jam untuk bermedsos, maka nilainya siswa itu turun ya Dek ya, karena minus di sini. Ini kan minus. Nah, turun berapa? Turun 6,49 poin. Nanti kalau di sini misalkan ya, di contoh kasus yang lain hasilnya adalah positif, ya berarti bukan turun melainkan naik. Jadi justru setiap kenaikan waktu 1 jam mungkin untuk belajar gitu ya, maka nilai siswa akan naik sebesar 6,49 poin. Lah kalau di kasus ini ya, setiap kenaikan waktu 1 jam untuk bermedsos, maka menyebabkan nilai siswa itu turun 6,49 poin, ditunjukkan oleh tanda negatif. Ya, ini penting ya Dek ya. Oke, nomor 5, hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktu 3,8 jam. Nah, ini berarti kan X. Ya kan, ini X-nya, ini masukannya. Jadi menggunakan waktu 3,8 jam per hari untuk media sosial dan internet menggunakan persamaan garis regresi yang ditemukan pada nomor 3. Nah, ini ya. Jadi nanti Y, berarti ini Y topi ya Dek ya.
Itu kan sama dengan 99,84 dikurangi 6,49x. Ini rumusnya. Ya kan? Ini adalah persamaan garis regresinya. Nah, kemudian nanti tinggal kita masukkan saja x-nya, itu kita ganti dengan 3,8. Ini ya. Jadi x-nya kita ganti dengan 3,48. Nanti kalau dihitung, ini sudah saya hitung supaya cepat ya. Hasilnya itu adalah 75,178. Jadi ini nilainya. Ya. Jadi kalau ada seorang siswa menggunakan waktunya selama 3,8 jam untuk bermedsos, ternyata nilai yang ia dapatkan itu 75, sekian. Nah, seperti itu artinya. Ya, paham ya, Dek ya? Oke, nomor 6, hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktu 16 jam per hari untuk media sosial dan internet menggunakan persamaan garis regresi yang ditemukan pada nomor 3. Oke. Jadi Y-topi ya. Y-topi itu kan sama dengan 99,84 dikurangi 6,49x. Lah X-nya ya. X-nya itu kita ganti. Ini kita ganti dengan 16. Nah, karena kan perintahnya adalah hitunglah prediksi nilai siswa. Nilai siswa itu kan Y. Kalau prediksi ya berarti Y-topi, ya kan? Jadi hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktunya selama 16 jam per hari untuk bermedsos dan internet. Berarti ini X-nya. Nah, masukkan aja ke sini ya, seperti soal nomor 5, soal sebelumnya. Jadi 99,84 dikurangi 6,49 kali 16. Nah, ternyata hasilnya itu adalah negatif. Ya, Dek ya. Apa artinya? Artinya tidak mungkin nilai itu bertanda negatif. Nah, ini tidak mungkin nilai itu bertanda negatif. Berarti ada kesalahan di sini. Modelnya sudah benar ya, persamaan regresinya sudah benar, tetapi nanti ini menjadi tidak akurat ya. Karena kan tidak mungkin nilai itu bertanda negatif. Nah, penjelasannya ada di paragraf di bawahnya ya. Pada eksplorasi 3.4 nomor 5, kita telah melakukan suatu proses yang disebut interpolasi. Nah, apa itu interpolasi? Interpolasi adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada dalam jangkauan data. Ya. Nah, sedangkan pada soal nomor 6, kita telah melakukan suatu proses yang disebut ekstrapolasi. Ya. Apa itu ekstrapolasi? Ekstrapolasi adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di luar jangkauan data dengan asumsi bahwa hubungan ini berlaku meskipun di luar jangkauan data. Ya, tentunya hasil interpolasi itu lebih dapat dipercaya, lebih akurat dibandingkan dengan ekstrapolasi. Buktinya ya seperti soal nomor 6, ya Dek ya. Ini kan error karena tidak mungkin nilai itu bertanda negatif. Minimal ya yang paling kecil nilai itu 0, ya tidak mungkin negatif. Seperti itu. Ya. Paham ya, Dek ya? Oke, di video berikutnya nanti kita akan belajar tentang analisis korelasi. Ya, jadi metode kuadrat terkecil itu masih kita sempurnakan lagi. Nanti ada yang disebut sebagai koefisien determinasi. Ya, itu terkait dengan materi analisis korelasi. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan di video materi selanjutnya ya. Untuk pembahasan soal-soalnya nanti juga ada di playlist ya. Untuk link playlist sudah ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Oke, selamat belajar. Terima kasih.